Well, first and foremost, good morning. Pertama-tama, selamat pagi. Are you awake this Udah morning? bangun semua? It is a Monday morning after all. Ya, ini Senin pagi jadi masih pada rada-rada kantuk. So perhaps to wake us up, Jadi supaya kita semua bangun semua, I'm going to ask you just for a second saya minta kita semua to stand up berdiri and to exercise with me a say dan mengucapkan bersama saya that every Jew bahwa semua orang Yahudi say every day. Says yang that. diucapkan oleh semua orang Yahudi setiap hari. And it's go like that in Hebrew. Dan begini bunyinya dalam bahasa Ibrani. אני מאמין Ani ma'amin, באמונה שלמה be'emuna shlema, בביאת המשיח. beviat hamashiach, ואפילו ve'afilu, אם הוא imhu, יתמהמה, yitma'amea, אחכה לו echakelo, כל יום. kolyom. Which literally translate to, I believe, Artinya aku percaya, disebutkan bersama-sama. I believe Aku percaya in perfect faith dengan iman yang sempurna in the coming of the Messiah. akan kedatangan Mesias. And even if the Messiah will delay for some reason, Dan meskipun Mesias akan lama datang, I will await him aku akan menanti dia every day. setiap hari. Are there pastors here? Ada para gembala di sini. Do you believe that Messiah coming? Anda percaya bahwa Mesias akan datang? Let's proclaim it. I believe Kita nyatakan itu bersama. in perfect faith. No, that's not perfect. In perfect faith. Come on, let's proclaim it. In perfect. Here you go. In the coming of the Messiah. And even if he will delay, And even if he will delay, I will await him. I will await Come on, him. one more time. I believe I believe in perfect faith in perfect in faith the coming of the Messiah. in the coming of the Messiah. Even if he will be delayed, Even if he will be delayed, I will await his coming I will await his coming every day. Amen. every day. Amen. Hallelujah. Let's give the Lord a hand. You may be seated. Boleh duduk lagi? The reason that I decided Alasan mengapa saya memutuskan to arrive to Indonesia, untuk datang ke Indonesia it is for this Adalah- exact reason. adalah untuk ini. Because I believe Karena saya percaya that the Messiah is coming back soon, bahwa Mesias akan segera datang kembali. perhaps even in our lives. Mungkin dalam masa hidup kita. And I will tell you just a little bit about myself. Saya akan ceritakan sedikit tentang diri saya. I don't have 85 years like Roger, Saya belum 85 tahun seperti Roger, so it will be very brief. jadi akan sangat pendek. I was raised in an observant Jewish home in Israel. Saya tumbuh di dalam sebuah keluarga Yahudi yang taat di Israel. I'm a first generation Israelis. Saya generasi orang Israel pertama. My mother is a Holocaust survivor, Ibu saya adalah orang yang bertahan dari Holocaust. and my father Dan ayah saya was born and raised in Baghdad, dilahirkan dan dibesarkan di Baghdad. the largest Jewish community in the world prior to 1948. Di sana adalah komunitas Yahudi terbesar sebelum tahun 1948. When they left everything behind and got on donkeys to go to the promised land. Lalu mereka meninggalkan semua yang mereka punya, lalu naik keledai, pergi ke tanah perjanjian. My grandfather was a rabbi. Kakek saya adalah rabi, His grandfather was a rabbi, kakeknya dia juga rabi, and so on. dan terus-terus begitu. We were raised in a very strong Jewish Kami dibesarkan di dalam iman Yahudi settings. yang kuat. I did not come to any contact with the Gentile Saya tidak pernah bertemu dengan satu orang pun dari bangsa-bangsa till my first time outside of Israel in America. sampai saya pergi keluar dari Israel, yaitu saat saya di Amerika. The only thing I remember is
Satu hal yang saya ingat adalah that they told me that the cross is something very dangerous, bahwa dari dulu saya diberitahu bahwa salib itu adalah sesuatu yang berbahaya and never to come next to it. dan jangan dekat-dekat ke situ. And that was my only experience to Christianity Dan hanya itu satu-satunya pengalaman tentang kekristenan yang saya punya or to Jesus. atau mengenai Yesus. Later in my life, through some circumstances, Lalu selanjutnya dalam hidup saya karena ada berbagai keadaan, after raising a religious home, setelah tumbuh di dalam rumah yang sangat religius, I was challenged to read the prophets of Israel. saya tertantang untuk membaca buku nabi-nabi Israel. And most of the time in Israel, Dan biasanya di Israel, we don't really talk about the Messiah. kita tidak terlalu bicara banyak tentang Mesias. We study the oral laws, the oral traditions, Kami mempelajari Torah lisan dan dan tradisi, but very rarely the prophets. tapi sangat jarang mempelajari kitab nabi-nabi. As I studied the prophets, Jadi ketika saya belajar kitab nabi-nabi and running into passages that many of you are familiar with, like Isaiah 53, dan membaca pasal-pasal yang mungkin saudara Isaiah- sangat familiar, Yesaya 53, Isaiah 7, Yesaya 7, Isaiah 9, Yesaya 9, Daniel 9, Zechariah Daniel 9, 9, Zechariah 12, etc., Zakaria etc. 9 dan sebagai macam lainnya. I start to question, Saya mulai mempertanyakan how can it be bagaimana mungkin that I see those things so clearly, saya bisa melihat hal itu dengan jelas, yet the great ones in Israel have not seen it. tetapi orang-orang besar di Israel tidak melihat itu. After all, who am I? Lagi pula, siapa ini saya? We were always taught to never look for things for our own, Kami selalu diajarkan untuk tidak mencari sesuatu sendiri, just ask the rabbi. tapi bertanya pada rabi. That's where the Catholics got it. They got it from us. Dari situlah tradisi Katolik berasal. Mereka ambil dari kita. So blame us. Jadi salahin orang Yahudi. But when that happened, I decided to spend almost 20 years of my life Saya menghabiskan 20 tahun dalam hidup saya after having a formal religious education already, setelah sudah menempuh pendidikan agama formal, and to look at what Judaism actually teach about the Messiah. untuk melihat apa sebetulnya yang diajarkan dalam Yudaisme mengenai Mesias. Not what Christianity teaches, Bukan apa yang diajarkan Kristen, not what the New Testament says, bukan apa yang dikatakan Perjanjian Baru, but what the rabbis have said for the last 2,000 years tapi about the apa yang Messiah. dikatakan oleh para rabi selama 2000 tahun terakhir ini tentang Mesias. And what I found Dan apa yang saya temukan was shocking. sangat mengejutkan. I found the perfect Yeshua Saya menemukan Yeshua yang sempurna in the Jewish writers. di dalam tulisan para penulis-penulis Yahudi. They just didn't know his name was Yeshua, Mereka hanya tidak tahu bahwa namanya adalah Yeshua. but they got everything else right. Tapi semua yang ditulis tentangnya benar. I remember as a 23 years old kid, Saya ingat waktu saya masih umur 23, almost 20 years ago, yaitu hampir 20 tahun yang lalu, going to Jerusalem one year saya pergi ke Yerusalem pada 1 tahun, around the high holidays pada masa hari raya, and asking this exact question, dan mempertanyakan pertanyaan ini. please tell me who Isaiah 53 speaking of. Tolong katakan pada saya siapa sih yang dibicarakan di dalam Yesaya 53. And the rabbi responding to me, it cannot be Yeshua Dan rabi itu menjawab, tidak mungkin ini Yeshua. because I don't see the name Yeshua. Karena saya tidak melihat nama Yeshua. But aside of that, he fit the criterion just fine. Tapi selain daripada itu, kriteria yang disebutkan adalah benar. To make a long story short, Untuk mempersingkat cerita, that was beginning of my journey almost 20 years ago itu adalah awal perjalanan saya kira-kira 20 tahun yang lalu in the quest to find the Jewish Messiah. dalam perjalanan untuk mencari Mesias Yahudi. And for the first time that I realized it's the Messiah, Dan
pertama kali saya menyadari bahwa dia adalah benar Mesias, I ran into the synagogue saya lari ke sinagog and proclaimed Yeshua to the rabbi dan menyatakan Yeshua kepada rabinya and everybody. dan semua orang. And everybody came to know the Lord, Dan semua orang akhirnya mengenal Tuhan and it was a great revival. dan terjadi kebangkitan yang besar, kebangunan rohani yang besar. I wish. No, He wished. That wasn't- Seandainya saja begitu. They, to- Seandainya saja begitu. they told me that I have 45 seconds to get out of the building before they call the police. Mereka bilang, kamu punya 45 detik untuk keluar dari gedung ini. Kalau enggak, kita panggil polisi. And that became a terrible time of persecution. Dan pada saat itulah dimulainya masa aniaya bagi saya For this new and incredible revelation. Untuk mendapatkan pewahyuan yang luar biasa ini. And from this point forward, I started to teach many Israelis Dan sejak masa itu saya mulai mengajar banyak orang Israel and Jews about the Mashiach. dan juga orang Yahudi tentang Mesias. And some years ago, maybe about, I start writing everything that I know about the Messiah. Beberapa tahun yang lalu saya mulai menulis segala sesuatu yang saya tahu tentang Mesias. And I compile hundreds, if not thousands, of pages of notes. Dan saya mengumpulkan ratusan bahkan ribuan halaman-halaman catatan. Some years ago, the Lord told me, now it's the time to publish it to the world. Lalu beberapa tahun lalu Tuhan menyatakan dalam diri saya, ini saatnya kamu terbitkan untuk. So we published it Sehingga kami terbitkan itu dalam bentuk buku in a single volume called The Return of the Kosher Pig. yang judulnya The Return of the Kosher Pig. And I'm sorry, there are no 5 copies were sold out. So, Dan sayangnya sudah habis, but I believe it's a book that every believer has to have in his library. tapi saya percaya ini adalah buku yang harus dimiliki semua orang percaya. I will tell you later how to get it if you're interested. Kalau Anda tertarik nanti saya akan beritahukan bagaimana cara mendapatkannya. And it's a book where Yeshua was put on a trial Dan buku ini berisi tentang Yeshua yang dihadapkan dalam suatu peradilan. and we're defending as a court case Dan kita membela dia dalam kasus pengadilan itu. because Judaism, everything in Judaism is about issue of legality. Karena di dalam Yudaisme, segala sesuatu itu selalu berhubungan dengan legalitas. Because the Torah Karena Torah is a set of laws, adalah kumpulan hukum. not any different than any court of law. Tidak berbeda dengan hukum pengadilan. So we brought the defendant Yeshua Jadi kita membawa si terdakwa ini, Yeshua, and we present the for and against evidence. dan kita menyajikan fakta-fakta yang mendukung ataupun yang melawan. But the difference was it was not based on my evidence. Tetapi bedanya adalah bukan berdasarkan bukti dari diri saya, It was based on the evidence of 2,000 years of Judaism. tetapi bukti-bukti yang ditemukan dalam 2000 tahun sejarah Yudaisme. And when we released the book, we thought that we will have maybe sell 100 books or 2,000 books, 200 books, Then- 100 to 200. Dan ketika kami terbitkan buku itu, saya perkirakan ya mungkin paling cuma laku 100 atau 200. And the first week we sold 3,000 copies. Tapi ternyata dalam minggu pertama kami menjual 3.000 kopi. In the first couple of months, 10,000. Dan dalam beberapa bulan pertama 10.000. Then we got to 20,000. Lalu sampai 20.000. Then we broke the top 10 list on Amazon. Lalu kami mencapai rekor di Amazon, Juda- 10 besar, Judaism section, untuk buku-buku Yudaisme. not Christianity. Bukan kekristenan. And then we got to, I believe, number 9 or 8 or something like this. Lalu kami turun ke peringkat nomor 8 atau 9. And somebody wrote me, maybe you want to get to number 1. Dan ada orang yang menulis surat pada saya, I- mengatakan, mungkin kamu mau kembali lagi ke nomor 1? And I told him I rather the Bible to be number 1. Dan saya bilang padanya, saya lebih suka Alkitab yang menjadi nomor 1. And that's happened several years ago. Dan ini terjadi beberapa tahun yang lalu. And one night I recall I woke up Dan pada suatu malam saya ingat saya terbangun
And I had a vision from God. Dan saya mendapat penglihatan dari Tuhan. And in this vision, I walked to McDonald's. Dan dalam penglihatan ini, saya masuk ke toko McDonald's. Now, I eat kosher, Dan Anda harus tahu saya makan kosher. so I don't eat McDonald's. Jadi saya nggak makan McDonald's. But in this dream, I walked to McDonald's, Tapi dalam mimpi ini saya masuk McDonald's. and God tell me, don't eat in McDonald's. Lalu Tuhan bilang, jangan makan McDonald's. And I'm arguing with him. Lalu saya berdebat sama dia. That's a good Jew for you, argue with God. Dan itu adalah satu tanda orang Yahudi yang bagus. Itu And I berdebat dengan Tuhan. And I tell him, it's really good deal, and this, I remember this. It's really good value and everything. Dan saya bilang, ini harganya murah, bagus nih penawarannya. And God says, no, I want you to go across the street, Dan Tuhan bilang, tidak, saya mau kamu menyeberang jalan, because there's this amazing fine dining restaurant, karena di sana ada sebuah restoran yang mewah, when they serve filet mignons. yang menyajikan steak filet mignon. I want you to have the best. Saya ingin kamu mendapat yang terbaik. Don't settle for McDonald's. Jangan puas hanya dengan McDonald's. And I woke up in cold sweat. I remember this night. Lalu saya terbangun berkeringat dingin. I realized in the blink of an eye Lalu tiba-tiba saya sadar that God gave me this vision bahwa Tuhan memberi penglihatan ini bagi saya as a prophetic call sebagai suatu panggilan nubuatan for the last days. untuk zaman akhir. Up to this point, I have no desire or interest in Gentiles either. Sampai pada titik itu saya tidak pernah merasa punya ketertarikan untuk berhubungan dengan orang bangsa-bangsa. Our entire organization work only within Jews. Organisasi saya bekerja hanya dengan orang Yahudi, About Jews, for Jews, etc., etc. tentang Yahudi dan untuk Yahudi. But then the Lord is imparted a vision Lalu tapi kemudian Tuhan memberikan suatu penglihatan for His return untuk kedatangannya kembali that was so clear, yang begitu jelas it was so intense, dan begitu kuat that I've been going now for the last several years all over the world, sehingga beberapa tahun belakangan ini saya sudah pergi ke berbagai negara sharing this vision membagikan penglihatan ini and seeing God move. dan melihat Tuhan bekerja. And it's got to do with the prayer we just prayed a moment ago. Dan ini ada hubungannya dengan doa yang tadi kita sebutkan. We all believe here. Kita semua di sini percaya. As a matter of fact, I remember I was in Lima, Peru. Dan saya ingat saya pernah di kota Lima di Peru. And I'll ask you the same question I asked them. Dan saya menanyakan hal yang sama dengan yang tadi saya tanyakan. Who wants Yeshua to come back? Siapa yang ingin Yeshua datang kembali? Most of us in the room want him to return. Sebagian besar dari kita ingin dia kembali. That's good. Bagus. But it says that if he is delayed, Tapi dikatakan bahwa jika dia lambat, we should wait for him. kita harus menunggu dia. And today I want to talk to you about Dan hari ini saya ingin bicara pada saudara tentang this waiting period. masa penantian ini. What should we be doing between this day today Apa yang harus kita lakukan antara hari ini and the day of his return? sampai pada hari kedatangannya. And I would like to suggest to you that there is a specific mandate Dan saya ingin menyatakan pada saudara bahwa ada satu perintah khusus that we have called to act by yang kita sudah dipanggil untuk memenuhinya in this last day. di zaman akhir ini. Because God has an agenda. Karena Tuhan punya satu agenda. And it is the role of the body of Messiah in the last days Dan adalah peran tubuh Mesias di zaman akhir to align with God's agenda. untuk menyejajarkan diri dengan agendanya Tuhan. Please understand, God doesn't care about our agenda, Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak peduli dengan agenda kita. but we should care about His agenda. Tapi kita harus perhatikan agendanya dia.
It's sometimes we get it backward Seringkali kita terbalik and we try to let our theology dan kita sering membiarkan teologi kita get in our way. justru yang menghalangi kita. I wouldn't be in Indonesia. Saya tidak akan berada di sini di Indonesia. You know, it's not simple to be an Israeli Anda tahu tidak mudah sebagai orang Israel and to come to the largest Muslim republic in the world. untuk datang ke republik yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. But God ordained this. Tapi Tuhan menentukan ini. Because I realized when I got this dream Karena saya sadar bahwa ketika saya mendapat mimpi itu, that I need to stop lining myself with my own agenda bahwa saya harus berhenti mencocokkan diri dengan agenda saya and instead align myself with God's agenda. dan justru harus mencocokkan diri dengan agendanya Tuhan. So pastors, if you don't remember anything from what I'm about to teach you, Jadi para pendeta sekalian, kalau Anda tidak You need- mengingat apapun yang saya akan you need to ajarkan ini, remember one thing. Anda harus mengingat satu hal. We have to get ourselves aligned with His agenda, Kita harus menyocokkan diri, menyelaraskan diri dengan agendanya Tuhan. or He will move us out of the way. Atau Dia akan menyingkirkan kita. So what is God's agenda? Jadi apa agendanya Tuhan? In the book of Deuteronomy chapter 30, Dalam Ulangan 30, God lined up His agenda Tuhan menyusun agendanya for even the last days. bahkan sampai ke hari akhir. And He says the following, Dan Dia berkata sebagai berikut. speaking about the Jewish people, it's simple. You will be able to translate it. Bicara tentang orang Yahudi. Even if you banish to the most distant land under the heaven, Bahkan jika kamu dibuang ke negeri terjauh di bawah bumi, from there the Lord your God will gather you dari sana Tuhan akan mengumpulkan kamu and will bring you. dan akan membawa kamu. Now the interesting thing about this particular verse, Dan yang menarik dalam ayat ini, when he uses the term distant land, ketika dia menggunakan kata negeri-negeri yang jauh, it's an expression in Hebrew dalam bahasa Ibraninya, that literally means the end of the world. artinya adalah ke akhir dunia. Please understand that God is not a man Kita harus mengerti bahwa Tuhan bukanlah manusia, that he should lie. Numbers 23 tell us. sehingga dia berbohong. His, Bilangan his agenda was, agendanya dia adalah, his agenda is, dan agendanya sampai saat ini, and his agenda will be dan agendanya akan menjadi forever. selama-lamanya. Israel Israel and the Jewish people. dan orang Yahudi. And if you are outside of this agenda, Dan jika Anda berada di luar you agenda are ini, outside of God's plan. Anda berada di luar rencana Tuhan. Just last year, Baru tahun lalu, I shared this story yesterday, but for the sake of the pastors, it's worth for us to listen to this. saya menceritakan juga tentang hal ini I kepada para gembala. was invited to lead a prayer for 10,000 people Saya diundang untuk memimpin doa 10.000 orang in a single church di dalam satu gereja who wanted to honor Israel. yang ingin menghormati Israel. But when I got up on the stage, Tapi ketika saya naik ke panggung, they told me, don't pray for Israel. mereka memberitahu saya jangan berdoa tentang Israel. Pray for the church instead. Berdoa untuk gereja. 1 year later, 1 tahun kemudian, a church of 10,000 members has collapsed. gereja yang beranggota 10.000 orang itu tutup, bangkrut. Please understand that God has agenda, Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan punya agenda, and His agenda for these last days dan agendanya untuk zaman akhir ini is to bring salvation adalah untuk membawa keselamatan and revival dan kebangkitan for all of mankind. untuk seluruh umat manusia. And although we speak in the church a lot about revival, Dan meskipun di gereja kita bicara banyak tentang kebangunan rohani, let me tell you, you have seen nothing yet. saya bilang pada saudara, Anda belum lihat apa-apa. Have you noticed pattern around the world? Anda melihat pola di seluruh dunia, Everything that the Jews are involved in hal-hal yang di mana orang Yahudi terlibat is successful. selalu berhasil. Everything there's Jewish people in it thrive.